Nah, jadilah dia sekarang menjadi bapak akuntansi dunia. Jadi kalau kalian menjadi seorang akuntan, harusnya tahu namanya Luca Pacioli, bapak akuntansi di dunia. Oke. Nah, terus masuk ke zamannya revolusi industri, di mana mesin uap itu semakin banyak variasinya, orang bisa memproduksi secara massal. Oh ya, just info aja, dulu untuk membuat sebuah baju butuh waktu seminggu loh. Nah, dengan ditemukannya mesin uap, orang bisa buat baju sehari itu bisa ribuan piece ya. Jadi perkembangannya itu sangat pesat, sehingga harus ada metode costingnya yang tepat atau akuntansi biaya ya. Bagaimana cara memanagenya, itu akuntansi manajemen. Bagaimana perpajakannya, ya akuntansi perpajakan, karena perpajakan itu dari dulu udah ada, tax atau levy ya, di Amerika sana dan juga di Inggris. Nah, oleh karena itu untuk menentukan berapakah proporsi pajak yang tepat, dibutuhkanlah laporan keuangan. Nah, akhirnya di sini sudah ada laporan keuangan teman-teman semua. Tapi belum ada teori akuntansi. Kenapa? Semua orang bebas nyatetnya, semua orang bebas cara ngitungnya, semua orang ya sesuai kemampuan masing-masing, hitungan sendiri-sendiri. Oke? Nah, tapi di situ jadi masalah. Ingat yang sebelumnya saya katakan, teori akuntansi itu adalah sebuah kesepakatan dari sekian banyak metode yang ada. Oke? Nah, di tahun 1929 itu muncul sebuah krisis besar di Amerika sana. Jadi ceritanya, setelah Perang Dunia Pertama tahun 1918, Amerika itu kan mulai bangkit ya. Amerika itu sebenarnya negara baru. Ya, kalau dibandingin sama Inggris sama Perancis dia ketinggalan jauh gitu. Nah, jadi Amerika ini setelah Perang Dunia Pertama ekonominya itu bangkit. Nah, terus revolusi industri yang ada di Inggris juga merambah Amerika sehingga banyak perusahaan di sana. Nah, perusahaan-perusahaan ini akhirnya kan dia butuh modal ya. Nah, dia menjual kepemilikan perusahaannya di pasar modal. Oke. Kalau ada yang belum mengerti pasar modal seperti apa, logikanya gini teman-teman semua. Pasar yang jualan ikan namanya pasar ikan, oke? Pasar yang jualan pisang namanya pasar pisang gitu ya. Pasar yang menjual modal atau kepemilikan ya namanya pasar modal. Nah, jadi semua orang menjual, siapa nih yang mau mendanai perusahaanku nanti tak kasih kepemilikan sekian persen gitu, atau dibagi kecil-kecil menjadi lembar saham. Nah, dijualnya itu di pasar modal. Nah, jadi ada orang kelebihan dana atau yang disebut dengan investor, dia beli nanti modal-modalnya gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Investornya dapat pengembalian modal berupa dividen. Nah, si perusahaannya dia mendapatkan modal kerja. Win-win solution. Nah, masalahnya adalah karena ekonomi pada saat itu sangat melesat ya di Amerika, maka harga saham itu sehari bisa naik 10-30%. Oke. Jadi kalau seandainya aku beli sekarang saham itu senilai 1 juta, tinggal nunggu mungkin 3 hari deh. Itu udah jadi, bukan 4 hari deh. Itu udah jadi 2 juta. Itu cara melipat gandakan uang paling cepat itu di pasar modal. Ya. Nah, yang terjadi apa? Akhirnya orang ngutang nih. Orang ngutang ke bank atau ke orang-orang untuk beli saham. Nah, akhirnya terjadilah bubble. Terjadi harga saham itu tidak sesuai dengan nilai aslinya karena sudah istilahnya dipom-pom ya. Jadi harga saham itu karena permintaan semakin meningkat, harganya semakin meningkat. Padahal nilai aset dari perusahaan itu nggak segitu. Misalnya harga saham PT A itu harusnya harganya 1.000, tapi bisa jadi 10.000 gitu. Karena orang jual beli saham padahal harga aslinya itu nggak segitu ya. Nah, akhirnya terjadi bubble sampai namanya juga bubble ya, suatu saat pasti akan meletus. Nah, meletusnya itulah di tahun 1929. Nah, setelah dicari tahu kenapa pasar modal ini bisa krisis, maksudnya bisa kacau gini ya.
di Amerika. Ternyata kesalahan utamanya adalah laporan keuangannya tidak standar. Jadi semua PT buat laporan keuangannya masing-masing deh. Semua buat versi dia masing-masing. Nah, investor nggak ngerti ini harusnya seperti apa. Ya, ada yang buat laba rugi toh, ada yang buat neraca toh, ada yang buat dua-duanya tapi laba ruginya komponennya beda-beda gitu. Ada pendapatan yang dimasukkan, ada yang tidak dimasukkan, ada yang ditambahin gitu ya. Sehingga laporan keuangan ini nggak ada yang ngatur. Nah, karena nggak ada yang ngatur, orang nggak tahu harga saham yang benar itu berapa. Karena dari laporan keuangan itu kan dari ekuitasnya kita bisa lihat ya, berapakah aset neto yang dimiliki oleh perusahaan dibagikan dengan jumlah lembar sahamnya, ketemulah harga normalnya. Nah, kalau dulu nggak bisa, justru laporan keuangan suka-suka dia kan. Nah, akhirnya diatur oleh namanya American Institute of Accountants. Nah, kalau sekarang namanya jadi ICPA atau American Institute Certified Public Accountant. Nah, di sini pun muncul istilah namanya auditor. Jadi untuk laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan-perusahaan tadi itu harus ada yang ngecek. Nah, logikanya ya. Ini contohnya Mbak Hikmatul aja deh. Saya sebagai pemilik perusahaan ya. Terus saya bilang sama Mbak Hikmah tolong kelola ya perusahaan saya, nanti saya kasih gaji. Oke. Saya kan sebagai seorang investor atau pemilik perusahaan. Nah, sama Mbak Hikmah, karena dia mikir gini ya, CNAE Mas Ofar itu, aku yang kerja kok dia yang dapat untung banyak. Nah kan gitu ya, kan aku yang kerja, tapi dalam konteks kapitalis, nggak bisa, kan modalnya modalku, perusahaanku, kamu kan hanya pekerja di sana. Nah, jadi akhirnya Mbak Hikmah ini karena merasa ya, ngapain aku kerja bagus-bagus, toh juga kalau ada laba uangnya ke dia dan dia nggak ngapa-ngapain, misalnya gitu. Nah, akhirnya Mbak Hikmah bisa memasukkan laporan keuangannya, gitu. Atau ya, jangan nanti bingung kalau tak tambahin contoh lagi. Dalam konteks ini aja, akhirnya gini, aku bilang nih sama Bu Denari, kayaknya aku nggak percaya deh sama Hikmah. Dia nyusun laporan keuangannya bener nggak ya? Minta tolong dong Bu Denari ngecek Mbak Hikmah tuh, bener nggak laporan keuangannya? Nah, disinilah muncul namanya audit. Oke. Auditor adalah orang yang mengaudit. Auditor eksternal adalah orang eksternal yang diminta oleh pemegang saham, itu misalnya saya, untuk ngecek si pengelolanya atau direksinya. Direksi itu kan, direktur tuh namanya direksi ya. Nah, kira-kira laporan keuangannya udah benar atau tidak? Apakah hanya laporan keuangan saja? Tidak, ada 3 yang biasa diaudit. Laporan keuangan, laporan aktivitasnya itu berkaitan sama SOP ya, dan compliance-nya, kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku gitu. Nah, nanti Bu Denari akan mempresentasikan hasil auditnya ke saya, ke pemegang saham atau investor. Oh ya, Pak Alvar, jadi laporan keuangannya ini sebenarnya banyak salahnya dan dia tidak mau memperbaiki, sehingga saya memberikan opini ini wajar, tapi dengan pengecualian akun persediaannya, gitu. Nah, jadi opini audit yang 5, mungkin teman-teman ini agak flashback dikit ya. Opini laporan keuangan itu kan ada 5 tuh. Ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, ada wajar dengan pengecualian, ada tidak wajar, ada tidak memberikan pendapat. Jadi ada 5. Nah, itu asal-usulnya di pasar modal ini. Jadi gini, misalnya nih, ketika Bu Denari itu ngecek laporan keuangannya Mbak Hikmah, ya, ternyata semuanya benar, sehingga Bu Denari mempresentasikan ke saya sebagai investor. Oke, laporan keuangannya benar, wajar. Dalam akuntansi tidak mengenal kata benar ya, wajar. Jadi laporan keuangannya semua wajar, tanpa pengecualian apapun. Nah, that's why muncul opini WTP. Nah, kalau seandainya Bu Denari bilang ke aku, Pak Alvar,
laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian apapun, tapi ada tapinya. Tapi kayaknya dia tahun depan bakal bangkrut deh. Nah, itu namanya WTP dengan paragraf penjelas. Laporan keuangannya benar, tapi secara going concern ini nggak jelas perusahaannya, bisa jadi bangkrut loh. Nah, itulah opini kedua, WTP dengan paragraf penjelas. Nah, yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Itu misalnya Bu Denari bilang ke saya, Mas Sofar, saya sudah ngasih koreksi nih, ada banyak temuan, tapi khusus bagian pendapatannya itu nggak mau dikoreksi sama Mbak Hikmah. Nah, berarti saya memberikan opini semuanya wajar dengan pengecualian akun pendapatan, gitu. Nah, itulah kenapa muncul opini audit yang ketiga ya, atau WDP itu wajar dengan pengecualian. Biasanya 1 atau 2 akun gitu. Kalau banyak akunnya gimana, Mas? Tidak wajar. Kalau ketika diperiksa semuanya salah, ya tinggal dibuat aja, ya tidak wajar. Jadi Bu Denari bilang, Mas Sofar ini laporan keuangannya nggak jelas, tidak wajar gitu. Oke. Ya aku tinggal mencat aja Mbak Hikmah kan gitu ya. Nah, yang kelima, opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Ketika Bu Denari mengaudit Mbak Hikmah, ternyata Mbak Hikmah ini banyak ngelesnya, banyak nggak ngasih tahu infonya. Nah, Bu Denari akhirnya nggak perlu susah-susah, tinggal bilang aja, aku tidak mau memberikan pendapat karena aku nggak dikasih ngaudit, aku nggak dikasih akses dan sebagainya, sehingga aku mengeluarkan opini disclaimer, tidak memberikan pendapat. Gimana memberikan pendapat? Ngauditnya nggak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu ya logik kenapa opini audit itu ada. Nah, itu semuanya muncul di krisis pasar modal. Nah, jadi standar akuntansi itu ya awal-awal muncul gara-gara krisis pasar modal ini, teman-teman semua. Ini ada beberapa berita pada zaman dulu, ya, itu miliaran dolar uang orang itu hilang di pasar modal karena bubble ya. Terus ini ada panik karena ada stock crash.